Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan materi yaitu tentang trigonometri. Nah, di sini kita akan belajar tentang tanda-tanda sinus, kosinus, dan tangen di berbagai kuadran. Nah, di sini kalau misalkan di kuadran 1 itu bahwa semuanya yaitu sin, cos maupun tangen itu adalah positif, tandanya positif. Sedangkan untuk di kuadran 2 ini yang positif yaitu adalah sinus saja. Untuk yang lainnya di kuadran 2 tandanya adalah negatif. Sedangkan untuk di kuadran 3 yang positif yaitu adalah tangen, untuk yang lainnya adalah negatif seperti sinus dan kosinusnya. Untuk di kuadran 3 maka nilainya akan negatif. Kemudian untuk kuadran 4 yang positif yaitu adalah nilai kosinusnya. Sedangkan untuk nilai sinus dan tangen maka nilainya akan negatif, atau kalau disingkat untuk mempermudah kita dalam menghafal yaitu adalah menjadi semua sindikat tangannya kosong. Itu artinya bahwa semua itu di kuadran 1 nilainya positif semua. Sindikat itu adalah artinya yang positif itu adalah sin. Sedangkan tangannya itu adalah tangan yang nilainya positif pada kuadran 3. Kosong itu artinya bahwa nilai kosinus yang positif untuk kuadran 4. Nah, di sini ini adalah 0 derajat atau sama dengan 360 derajat. Sedangkan di sini ini adalah penyiku, ini adalah besarnya 90 derajat. Yang di sini adalah 180 derajat, ini adalah 270 derajat. Jadi untuk arahnya yaitu adalah berlawanan dengan jarum jam. Kemudian untuk relasi kuadran, di sini ada 4 kuadran. Untuk kuadran pertama itu adalah sinus 90 dikurangin alfa. Itu nanti nilainya akan sama dengan kosinus alfa. Sedangkan kosinus 90 dikurangin alfa nanti nilainya akan sama dengan sinus alfa. Kalau tangen 90 dikurangin alfa maka nilainya adalah menjadi kotangen alfa. Kemudian untuk yang berada di kuadran 2 ini cara menghitungnya adalah sinus 180 dikurangin alfa. Itu nanti akan menjadi sinus alfa. Kemudian untuk kosinus 180 dikurangin alfa, maka akan menjadi nilainya adalah negatif kosinus alfa. Kalau tangen 180 dikurangin alfa, maka nilainya akan menjadi negatif tangen alfa. Nah, di sini kalau kita menggunakannya adalah 180 dikurangin alfa, maka nilainya akan tetap, yaitu kalau sinus tetap sinus, kosinus menjadi negatif kosinus alfa, tangen menjadi negatif tangen alfa. Mengapa di sini untuk kosinus dan tangen itu nilainya negatif? Karena ingat tadi bahwa untuk di kuadran 2 yang nilainya positif itu hanya sinus saja. Kalau yang lainnya maka nilainya akan negatif. Untuk selanjutnya di sini kita menggunakan sudutnya adalah 180 plus alfa agar nilainya itu tidak berubah. Kalau kita mencari nilai sinus maka tetap menjadi sinus. Nah, yang pertama di sini ada 100 sinus 180 ditambah alfa maka akan menjadi negatif sinus alfa. Kemudian kalau kosinus 180 plus alfa maka menjadi negatif kosinus alfa. Tangen 180 plus alfa akan menjadi tangen alfa. Nah, mengapa di kuadran 3 ini nilai sinus dan kosinusnya adalah negatif? Karena tadi sudah kita pelajari bahwa untuk kuadran 3 yang nilainya positif itu hanya nilai tangennya saja. Untuk sinus dan kosinusnya adalah bernilai negatif. Nah, kemudian untuk yang kuadran 4 itu lebih mudahnya kita mencari dengan menggunakan sudutnya yaitu adalah 360 dikurangin alfa. Nah, di sini kalau sinus 360 dikurangin alfa maka akan menjadi negatif sinus alfa.
Kalau kosinus 360 dikurangin alfa, maka akan sama dengan kosinus alfa. Tangen 360 dikurangin alfa menjadi negatif tangen alfa. Nah, di sini kenapa nilainya yang positif hanya kosinus alfa saja? Karena untuk kuadran 4, bahwa yang bernilai positif itu hanya nilai kosinusnya saja. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Contohnya, tentukan nilai dari sinus kuadrat 45 derajat per kosinus 0 derajat, kemudian dikurangin sinus 90 derajat dibagi dengan kosinus kuadrat 30 derajat plus tangen kuadrat 60 derajat. Nah, di sini kita lihat bahwa dari sudut-sudut ini adalah sudut-sudut istimewa. Nah, pada pertemuan minggu kemarin, Ustazah sudah memberikan tabel untuk nilai dari sudut-sudut istimewa seperti sinus, kosinus tangennya berapa, misalkan sinus 0 nilainya berapa, kosinus 0 berapa. Itu sudah Ustazah sampaikan di pertemuan minggu kemarin. Nah, di sini kalau sinus kuadrat 45 derajat, kita ingat bahwa nilai dari sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kemudian karena di sini sinus kuadrat, maka setengah akar 2-nya ini kita kuadratkan. Kemudian untuk kosinus 0 derajat itu nilainya adalah 1. Ini dilihat dari tabel sudut-sudut istimewa kemarin. Kemudian kalau sinus 90 derajat itu nilainya adalah 1. Kosinus 30 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Karena di sini kosinus kuadrat, maka setengah akar 3-nya ini kita kuadratkan. Kemudian nilai dari tangen 60 derajat itu adalah akar 3. Karena di sini tangen kuadrat, maka akar 3-nya kita kuadratkan. Nah, di sini hasil dari setengah akar 2 kuadrat itu adalah 1/4 kali 2 atau sama dengan setengah. Kemudian kalau setengah akar 3 kuadrat itu hasilnya adalah 3/4. Akar 3 kuadrat hasilnya adalah 3. Nah, kemudian dari sini tinggal kita kurangkan dan kita jumlahkan menjadi setengah dikurangin 4/3 ditambah 3. Kemudian kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3 kali 1, 3. 6 dibagi 3 adalah 2 kali 4, 8. 6 dibagi 1 adalah 6 kali 3, 18. Sehingga menjadi 3 dikurangin 8 ditambah 18/6. Hasilnya adalah 13/6 atau bisa diubah ke dalam pecahan campuran, yaitu menjadi 1/6. Untuk contoh yang selanjutnya, ini adalah bentuknya perkalian. Kalau tadi adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada sinus 60 derajat dikalikan dengan kosinus 60 derajat dikalikan dengan tangen 60 derajat. Per sin 45 derajat dikalikan tangen 45 derajat kali kosinus 45 derajat. Nah, di sini ini adalah sudutnya, yaitu sudut-sudut istimewa. Maka untuk nilai-nilainya bisa dilihat pada tabelnya. Untuk sinus 60 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Untuk kosinus 60 derajat itu adalah setengah. Kemudian tangen 60 derajat nilainya adalah akar 3. Kemudian per sinus 45 derajat nilainya setengah akar 2. Tangen 45 derajat nilainya 1. Untuk kosinus 45 derajat yaitu adalah setengah akar 2. Kemudian kita kalikan sehingga hasilnya adalah setengah akar 3 dikalikan dengan ini setengah kali setengah akar 3, maka menjadi setengah akar 3. Ini adalah yang depan tetap. Kemudian di sini yang belakang ini 1 kali setengah akar 2, yaitu adalah setengah akar 2. Kemudian di depannya ada setengah akar 2, maka menjadi setengah akar 3 kali setengah akar 3, hasilnya adalah 1/4 kali 3 atau 3/4.
Kalau setengah akar 2 dikalikan dengan setengah akar 2, hasilnya yaitu adalah 2/4 atau sama dengan setengah. Nah, di sini bentuknya adalah pecahan, yang atas pecahan, yang bawah pecahan. Tapi di sininya adalah per atau artinya dibagi. Maka bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian, yaitu menjadi 3/4 kali 2/1. Sehingga hasilnya adalah 3/2 atau sama dengan 1/2. Untuk contoh yang selanjutnya, di sini ada sinus 150 derajat ditambah 120 derajat per kosinus 120 derajat dikurangin kosinus 30 derajat. Kalau tadi sudut-sudutnya yaitu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Lalu bagaimana ketika sudutnya itu adalah yang lebih dari 90 derajat? Nah, itu menggunakan cara yang ini. Kalau yang sudutnya itu kurang dari 180, maka bisa menggunakan yang ini, 180 dikurangin. Kalau yang jumlahnya adalah lebih dari 180 tetapi kurang dari 360, maka menggunakan yang 180 plus alfa. Kalau yang jumlah sudutnya, besar sudutnya itu adalah lebih dari 270 derajat tetapi kurang dari 360 derajat, maka menggunakan yang 360 dikurangin alfa. Nah, di sini bahwa yang pertama itu sinus 150 derajat. Karena di sini besar sudutnya yaitu adalah kurang dari 180 derajat tetapi lebih dari 90 derajat, maka menggunakan 180 dikurangin alfa. Alfa di sini maksudnya adalah 180 dikurangin berapa biar hasilnya itu adalah 150. Nah, di sini adalah 180 derajat dikurangin 30 derajat. Kemudian untuk mencari sinus 120 derajat itu adalah 180 dikurangin alfanya itu berapa biar nanti hasilnya adalah 120 derajat. Nah, sehingga di sini alfanya adalah 60. Karena 180 derajat dikurangi 60 derajat itu hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian di sini kosinus 120 derajat caranya adalah sama yang sinus 120 derajat. Kemudian untuk yang kosinus 300 derajat itu kan berada di jumlahnya besarnya itu lebih dari 270 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Maka menggunakan yang kuadran 4 yaitu adalah 360 derajat dikurangin berapa biar hasilnya 300 derajat. Nah, alfanya ini adalah 60 derajat. Kemudian tinggal kita masukkan yaitu sinus 30 derajat ditambah sinus 60 derajat per kosinus 60 derajat dikurangin kosinus 60 derajat. Jadi di sini yang dilihat itu adalah alfanya ini. Maka tinggal kita masukkan nilainya dari masing-masing sudut tersebut. Di sini sinus 30 derajat itu nilainya adalah setengah. Kemudian untuk sinus 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3 per kosinus 120 derajat. Nah, di sini nilainya menjadi negatif kosinus 120 derajat atau negatif kosinus dari 60. Kenapa negatif kosinus? Karena ini kan berada di kuadran 2. 120 derajat ini adalah berada di kuadran 2, bahwa nilai kosinusnya jika di kuadran 2 itu bernilai negatif. Nah, di sini kosinus 60 itu nilainya adalah setengah. Karena berada di kuadran 2 maka menjadi negatif, yaitu negatif 1/2. Kemudian di sini kosinus 60.
Kosinus 60 kan tadi sebenarnya adalah kosinus 300. Nah, 300 derajat ini berada di kuadran 4. Di kuadran 4, nilai dari kosinus itu adalah positif. Nah, sehingga kosinus dari 60 derajat itu adalah setengah. Kemudian, kenapa di sini negatif? Negatif ini adalah dari ini, karena di sini dikurangin. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. Di sini setengah ditambah setengah akar 3 tidak bisa dijumlahkan. Kemudian per negatif setengah dikurangi setengah, yaitu adalah negatif 1. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah dikurangin setengah akar 3. Untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah identitas trigonometri. Di sini sinus kuadrat X plus kosinus kuadrat X itu akan sama dengan 1. Sehingga bisa diubah juga, sinus kuadrat X akan menjadi 1 dikurangin kosinus kuadrat X, karena kosinusnya itu berubah ke sebelah ruas sebelah kanan. Atau bisa juga kosinus kuadrat X akan sama dengan 1 dikurangin sinus kuadrat X. Kemudian untuk yang kedua ada 1 plus kotangan kuadrat X itu akan sama dengan kosekan kuadrat X. Sehingga 1 akan sama dengan kosekan kuadrat X dikurangin kotangan kuadrat X. Atau kotangan kuadrat X itu akan sama dengan kosekan kuadrat X dikurangin 1. Kemudian yang ketiga ada tangan kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Bisa juga tangan kuadrat X itu akan sama dengan sekan kuadrat X dikurangin 1. Atau bisa juga 1 sama dengan sekan kuadrat X dikurangin dengan tangan X. Nah, di sini untuk contohnya itu ada tangan kuadrat X plus 1 sama dengan A kuadrat. Tentukan nilai dari sinus kuadrat X. Nah, di sini kita menggunakan identitas trigonometri. Bahwasanya kalau tangan kuadrat X plus 1 itu sama dengan sekan kuadrat X. Sedangkan di soal tangan kuadrat X plus 1 itu sama dengan A kuadrat. Itu artinya bahwa A kuadrat ini sama dengan sekan kuadrat X. Nah, kemudian sekan itu adalah 1 per kosinus. Karena di sini sekan kuadrat, maka menjadi 1 per kosinus kuadrat X sama dengan A kuadrat. Kemudian kalau kosinus kuadrat X itu akan sama dengan 1 per A kuadrat. Kan ini dikali silang, hasilnya sebenarnya kan kosinus kuadrat X kali A kuadrat. Kemudian ini 1 kali 1 adalah 1, sama dengan 1. Nah, sehingga kalau untuk mencari kosinus kuadrat X-nya itu menjadi 1 per A kuadrat. Nah, kemudian dari identitas trigonometri diketahui bahwa kalau sinus kuadrat X plus kosinus kuadrat X itu akan sama dengan 1. Nah, di sini sinus kuadrat X plus kosinus kuadrat X sama dengan 1. Nah, bisa diubah dari kosinus ini, kosinus kuadrat X ini, maka menjadi 1 dikurangin sinus kuadrat X-nya itu kan 1 dikurangin kosinus kuadrat X. Kemudian nanti kosinus kuadrat X-nya ini kita ganti dengan 1 per A kuadrat. Sehingga menjadi 1 dikurangin 1 per A kuadrat. Nah, di sini kita samakan penyebutnya yaitu menjadi A kuadrat. A kuadrat dibagi 1 adalah 1. A kuadrat dibagi 1 adalah A kuadrat dikalikan 1 sehingga A kuadrat. A kuadrat dibagi A kuadrat adalah 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. Nah, sehingga hasilnya untuk sinus kuadrat X-nya itu adalah A kuadrat min 1 dibagi A kuadrat. Nah, demikian materi-materi yang sudah kita pelajari pada hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang relasi antara sudut positif dengan sudut negatif. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.